Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di AA Channel untuk video love reading zodiak Aquarius. Dan kali ini aku rubah format readingannya menjadi timeless ya. Dan nggak ada batasan waktu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa relate atau resonate ke kamu untuk 2-3 minggu, bahkan 1 atau 2 bulan ke depan. Beneran loh, aku nggak bohong loh, karena ini pengalaman aku sendiri sebagai tarot reader ecek-ecek ya, tarot reader KW ya. Karena tarot nggak bisa hanya bisa memprediksi tapi tidak ya, hanya bisa memprediksi tapi tetap hanya waktu yang bisa menjawabnya kapan itu akan terjadi. Oke, seperti biasa aku akan kasih spread future outcome aja untuk mengurangi durasi video yang supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, Aquarius, collective flow and general energy reading for my beautiful zodiac sign of Aquarius, 7 days. Di overall energy bottom of the deck ada the Lovers, strong Gemini, dan di overall kartu klarifikasi ada Judgment, strong Scorpio. Untuk future outcome ada 8 of Swords, ada Knight of Swords, ada the Hierophant. Kalau aku pikir ini bukan energi kamu Aquarius. Kalau misalkan kamu saat ini sudah tidak sedang dealing dengan seseorang, atau hubunganmu, kedekatanmu, kebersamaanmu sebelumnya beberapa waktu yang lalu, belum lama ini sudah berakhir, ini masih ada energinya yang mungkin belum kamu ketahui di sini Aquarius. Nah, di sini seperti current feeling atau situasi yang mungkin sebenarnya tidak kamu pikirkan tapi masih kamu fokuskan. Entah kamu masih fokus ke orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu maksud, atau sebenarnya kamu tidak peduli lagi ya, tapi karena ini masih baru, energinya masih nempel gitu ya. Sebenarnya agak lucu ya, tapi aku yakin ini bukan energi kamu. Jadi di sini kamu seperti seseorang, seperti menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang bijaksana gitu loh. Bahwa ada seseorang di sini 8 of Swords, mungkin Libra, Gemini, Aquarius, yang sedang merasa stuck, yang sedang merasa ingin sekali lepas dari situasi yang benar-benar membuat dia stuck. Dia terjebak ke dalam situasi yang membuat dia seperti susah hati ya, sulit atau apapun itu. Nah, dia selain merasa stuck seperti ini, merasa stuck, terjebak ya, dan dia harus segera keluar dari situasi ini, dia merasa ke-trigger oleh situasi yang lain. Dia merasa terpancing untuk, dalam tanda kutip ya, dia merasa terpancing untuk segera melakukan sebuah tindakan dengan cepat ya, karena dia benar-benar saat ini Queen of Wands menandakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan dirinya lebih lama, bahwa sebenarnya dia suka dengan seseorang atau tertarik dengan seseorang. Nah, di sini ada karena Queen of Wands ya. Queen of Wands ini mungkin dia, Queen of Wands ini kan terkenal dengan, kalau aku kiblatnya kan barat ya, dikenal sebagai Queen of Third Party. Mungkin ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tapi hanya untuk spesifik person aja, bahwa dia ada sebagian dari mereka ini yang terjebak dalam situasi third party, tapi sayangnya dia belum bisa menemukan cara yang terbaik untuk segera bisa keluar dari situasi ini. Padahal dia sudah tertrigger, maksudnya tertrigger di sini hatinya tuh sudah tergerak, sudah sadar bahwa dia harus segera keluar dari situasi ini. Situasi third party inilah yang menjebaknya. Situasi third party inilah yang benar-benar membuat dia stuck. Nah, mungkin bisa dimengerti ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, dia ingin segera keluar, bahwa yang membuat dia stuck selama ini ya situasi ini. Kemungkinan ya, ada kemungkinan kecil situasinya adalah third party. Tapi di sisi lain dia juga sudah sadar, dia ingin segera keluar dari sini, tapi belum tahu caranya. Belum bisa menemukan cara yang terbaik. Mungkin ya dia ingin menjaga perasaan seseorang yang lain supaya dia tidak menyakiti hati orang tersebut. Pasti ini ada kebohongan ya. Ada energi kebohongan yang mungkin belum banyak diceritakan ke kamu, Aquarius. Dan lebih menyakitkan lagi jika kamu dealing dengan dia, atau bahkan kamu ini temannya dia, bisa ya, temen ya, partner, mitra, anak buah, atasan, bawahan, atau apapun ya, dalam satu ruang lingkup, teamwork, kolaborasi, atau apapun itu yang sekiranya mengetahui keadaan dia saat ini. Sini Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius juga ya, ini seperti double confirmation ya. Di sini ada Knight of Swords juga. Di sini ada The Sun dan Temperance. Kartu klarifikasinya ada The Sun dan Temperance. Iya, dia benar-benar ingin segera keluar. Ingin segera keluar dari sebuah situasi yang menjebak dia, yang membuat dia stuck ya. Selama ini dia mungkin sudah bersabar, sudah healing mungkin ya, karena di sini ada Temperance, dan dia sudah mencari sebuah atau mendapatkan sebuah kejelasan bahwa dia punya alasan tersendiri untuk segera keluar dari situasi yang menjebaknya dia saat ini. Nah, dia juga ingin happy, dia juga ingin bahagia, dia ingin nyaman, damai, tentram. Yang dia inginkan saat ini adalah Temperance. Dia tahu bahwa dia sadar ya, walaupun dia memiliki keinginan untuk segera ya. Di sini Knight of Swords kan sifatnya kan seperti urgent ya, ingin segera cepat-cepat gitu, tapi dia tetap masih harus bersabar untuk bisa segera keluar dari situasi yang menyebak dia atau membuat dia stuck di situ. Dia menginginkan Temperance, hanya ingin damai, tentram, nyaman, dan dia sudah tahu apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia senang. Entah itu dia sudah mendapatkan sebuah kejelasan atau petunjuk ya, atau informasi atau sebuah keyakinan yang sekiranya membuat dia itu yakin lah ya. Walaupun dia dalam keadaan stuck seperti ini ya pasti ya salahnya dia. Kamu juga tahu bahwa ini juga karena ulah dan sikapnya dia selama ini yang membuat dia stuck dan terjebak. Dari Temperance yang dia inginkan dan kartu The Sun ya, mungkin dia adalah seorang Sagi atau Leo, Aries, Leo, Sagi, mungkin bisa di sini fire sign strong ya. Dia ini sebenarnya menginginkan sebuah komitmen. Dia ingin segera keluar dari situasi yang menjebak dia, yang membuat dia stuck di sini. Ini macam-macam ya, nggak hanya situasi atau kondisi, mungkin hanya pikirannya dia sendiri yang membuat dia terjebak. Atau pikiran negatifnya dia bisa ya. Kalau misalkan situasinya benar-benar parah ya, misalkan ada situasi third party, pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Kalau misalkan memang benar dia terjebak dalam situasi third party, pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Tapi di sini kalau misalkan dia sebelumnya holding back ya, selalu ada denial, penyangkalan bahwa dia sebenarnya tuh suka sama seseorang, cinta sama seseorang, tapi dia tidak mengakuinya, atau bahkan dia berbohong, atau justru bersikap acuh, tak acuh, cuek ya, atau benar-benar tidak menghargai sama sekali, bahkan tidak percaya. Akhirnya dia tahu sendiri saat ini, akhirnya dia menerima karmanya saat ini, dan apa yang dia lakukan di masa lalu adalah sebuah kesalahan yang besar, dan akhirnya mungkin sebagian dari mereka ada yang menyesal karena perbuatan, karena ulah
dan sikapnya di masa lalu. Kepada siapa? Kepada orang yang dia cintainya, orang yang dia cintai. Ya, dia saat ini menginginkan sebuah komitmen, atau dia di masa lalu benar-benar dalam tanda kutip terikat dalam sebuah tradisi yang membuat dia harus benar-benar bisa yakin dulu bahwa tradisinya itu bisa dibuktikan, harus terpenuhi, maksudnya ya, harus benar-benar terpenuhi. Kalau misalkan tidak, dia tidak memilih untuk tidak. Jadi misalkan begini, misalkan dia memiliki sebuah energi materialistis, ya, dia menginginkan seorang calon pendamping hidup yang mapan, sukses, kaya, punya rumah, punya mobil, ini itu. Tapi akhirnya selama ini yang sudah dia lakukan, entah dia mencoba untuk mengganti calon pendamping hidupnya, orang yang dia cintai itu, dan ternyata dia tidak bisa menemukan orang yang seperti dia cintai. Akhirnya dia berpikir, akhirnya dia ingin melawan segala tradisinya itu. Bisa dimengerti ya. Misalkan dia dituntut oleh orang tuanya, kamu harus bisa cari pendamping hidup, cari calon suami atau istri yang benar-benar mapan, sukses, kaya. Tapi sampai saat ini dia nggak mendapatkan orang yang seperti itu, karena dia memiliki tradisi seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, saat ini dia sudah sadar bahwa tradisi seperti itu udah salah, mungkin udah kuno, udah ketinggalan zaman. Ada ketidaktahuan bahwa sebenarnya ya mungkin dia nggak tahu ya. Kalau misalkan ada seorang Aquarius, seorang cross watcher ya, ini kan readingan Aquarius, tapi cross watcher ada yang menonton ya readingan Aquarius ini. Sebenarnya dia, pasangannya dia, maksudnya orang yang dia cinta itu sudah move on diam-diam, sudah move on silently, diam-diam, nggak ada suaranya, udah pergi. Atau ada lagi kemungkinan bahwa orang yang kamu fokuskan ini, Aquarius, dia tahu kalau orang yang dicintainya itu sudah move on, sudah moving on, sudah pergi, dan dia miss opportunity. Di situ ada sebuah kehilangan peluang atau kesempatan yang benar-benar kalau ada sebagian dari mereka yang benar-benar baru kali ini terjadi di dalam hidupnya. Ya, kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, dia di sini keinginan dia untuk segera keluar dari situasi stucknya dia, situasi yang menjebaknya dia, entah ya setidaknya dalam pikirannya dia lah ya yang membuat dia terjebak, atau pikiran negatifnya, atau bahkan ini sebuah tradisi yang mungkin sudah membudaya dari turun temurun, dari generasi ke generasi, yang membuat orang yang kamu fokuskan ini, Aquarius, harus bisa mendapatkan seorang calon pendamping hidup yang mapan, sukses, dan kaya. Nggak peduli ganteng atau cantik, yang penting kaya. Mungkin seperti itu. Dia akhirnya merubah pola pikir. Dia nggak berpikir bahwa dia kan berpikirnya seperti itu, mencari seorang calon pendamping hidup yang mapan, sukses, dan kaya. Tapi sekarang dia melihatnya lain. Dia hanya membuatku tenang, nyaman, bahagia, tentram, nggak ada konflik. Itu yang dia suka, itu yang dia inginkan. Justru dia nggak mikir lagi dia mau kaya kayak mau enggak, kayak dia nggak mikir ke situ lagi, gitu loh. Nah, keinginan dia untuk segera keluar dari situasi yang menjebaknya dia, atau situasi yang membuat dia stuck. Dia ingin segera meminta atau memohon kepada orang yang dia cintai itu, untuk meminta sebuah kesempatan kedua. Adakah buat dia sebuah kesempatan kedua yang sekiranya bisa diberikan? Kalau misalkan ada, dia ingin membuktikan bahwa dia
bisa berubah, dia bisa menjadi orang yang terbaik karena dia tahu orang yang dicintainya itu adalah soulmate-nya dia. Dan dia harus memilih. Dia harus memilih walaupun dalam ketidaktahuan. Di sini ada judgment lagi ya. Ada di sini namanya karma, ada judgment. Karma buruk yang yang dia terima itu sebenarnya sudah, dan nantinya akan meruncing mungkin ya saat-saat ini nanti atau beberapa minggu ke depan, yang membuat dia akhirnya harus memilih apakah dia nanti akan tetap terjebak ke dalam situasi stuck, atau dia ingin bahagia dan nyaman dan tentram, sukses, bahagia bersama orang yang dia cintai. Oke, Aquarius, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.